Oke, baru 24 orang. Kita masih menunggu berapa? 6 orang sisanya. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Kak. Sehat. Ini di rumah semua atau di mana? Ada yang masih Di rumah, Kak, kampung? di rumah. Di rumah. Ada yang masih di kampung? Kak. Ada yang masih di kampung nggak? Siapa yang masih di kampung? Angkat tangan yang masih di kampung. Saya, Kak. Siapa tuh? Nggak kelihatan. Ahmad Fakih masih di kampung. Ada lagi yang masih di kampung? Yang lain udah mulai masuk praktikum ya? Iya, Kak, sudah mulai praktikum, Kak. Oke. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Kalian udah rapid belum? Belum, Kak. Kelas B belum rapid, baru kelas A. Oh iya di kelas B ya. Tunggu gelombang selanjutnya ya. Harusnya sudah sih minggu lalu harusnya gelombang 2-nya, tapi kayaknya diganti untuk yang mau wisuda. Jadi kita tunggu saja nanti kabar berikutnya kapan. Gitu ya. Oke, kemarin kalian sudah belajar TRK sama Ibu Kusna. Ya kan? Apa saja yang dipelajari? Ada yang mau jawab? Laju reaksi, Kak. Laju reaksi, fatwa. Oke. Yang lain? Kesetimbangan kimia, Kak. Timbangan kimia, Aisyah. Order reaksi. Order reaksi, Sukma. Ada lagi? Laju reaksi, kesetimbangan, order, apa lagi? Oke. Kinetika reaksi. Tipe reaksi. Oke. Apa lagi? Belajar mengenai mekanisme reaksi nggak? Belajar, Kak. Ya, mekanisme. Oke, mekanisme reaksi. Nah, sekarang yang sisa setengah semester ini bersama saya, kita akan belajar cuma satu. Kalau Bu Gusna kemarin ada 3 atau 4 bab bersama Bu Gusna. Kalau saya itu cuma 1 bab. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Lanjutannya apa dari semua yang sudah diberikan sama Ibu Gusna? Kita akan mengaplikasikan semua ilmu yang sudah diberikan sama Ibu Gusna dalam, ada yang tahu judul babnya? Apa nih? Gian Farika, tahu nggak apa babnya? Gian, oh hilang Gian. Kalau ditanya langsung hilang gitu ya, nggak ada jaringan. Siapa ya? Gian, kamu ada di situ Gian? Gian Farika? Tolong semuanya di-on-in dulu dong videonya untuk awal ini. Nanti kalau saya sudah masuk ke materi, kalau kalian tidak ada sinyal atau gangguan macam-macam, silahkan kalian mau off-in video. Tapi kalau masih bisa standby on video, saya minta tolong on video supaya saya bisa merasa didengarkan sama kalian. Indra tahu nggak bab apa ini? Tidak, Kak. Nggak tahu. Randi tahu nggak?
tidak, Kak? Nggak tahu. Bu Gusna nggak sampaikan kah pembagian materinya? Oh, pernah sampaikan Kak waktu awal pertemuan tapi lupa. Kalian Pernah itu Kak, tapi sampai yang order reaksi metode seperti itu sih sama grafik dan waktu paruh sampai situ juga Kak. ya itu kan materinya Ibu Gusna. Nah, setelahnya itu jadi kita akan mengaplikasikan dari mekanisme reaksi, dari laju reaksi, dari order reaksi, itu kita akan aplikasikan dalam satu bab yang berjudul reaktor kimia. Nah, nanti setengah semester bersama saya itu yang akan kita bahas itu ya cuman satu itu saja, reaktor. Oke. Untuk pertemuan pertama ini mari kita kenali dulu sebelum kita masuk ke pembahasan perhitungan dari reaktor kimia, kita akan kenali terlebih dahulu apa itu reaktor kimia. Oke. Saya share screen ya. Bisa terlihat? So Kak, Oke. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan kamu langsung raise hand. Karena saya tidak bisa melihat kalian satu persatu. Langsung raise hand saja, oke? Nah, sekarang sebelum saya memulai pelajaran kita selama setengah semester ke depan, saya tanya dulu nih ke kalian. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? pabrik Pabrik. Kak. Apa bilang pabrik? gudang. Gudang. Enggak, ini pabrik nih. Tapi lebih apa ya? Lebih spesifik. Gambar apakah kira-kira ini? Kalau kita lihat dari ini sekelilingnya, kemudian lihat dari reruntuhannya, kira-kira apa yang terjadi di sini? Ledakan. Ledakan. Ada ledakan. Iya, betul. Kerusakan. Kerusakan, ledakan. Jadi, saya kasih tahu ya, ini adalah gambar Chernobyl. Dan ini itu sampai sekarang seperti ini keadaannya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di Chernobyl? Kalian pernah dengar nggak Chernobyl by the way? Belum pernah Belum, Kak. Kak. Belum pernah. Waduh, Belum Kak. kalian nih anak teknik kimia kok nggak tahu apa itu Chernobyl? Chernobyl itu ledakan reaktor nuklir yang terjadi di Rusia. Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Jadi Belum, ini Kak. adalah ledakan reaktor. Ledakan reaktor yang terjadi di Chernobyl, di mana ini merupakan kecelakaan industri terparah sampai detik ini, yang dinobatkan sebagai kecelakaan industri terparah. Jadi reaktornya dia itu meledak, di mana di situ ada zat radioaktifnya, ada uraniumnya di situ, dan dia mencemari satu kota, dan sampai sekarang itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya bahkan belum lahir waktu terjadi. Itu sampai sekarang kota itu masih menjadi kota mati. Korbannya itu sekitar ya jutaan orang lah jadi korban di situ. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa kalian harus belajar reaktor kimia. Jadi kalau terjadi seperti ini, yang kira-kira yang disalahin siapa? Teknisinya, ya kan? Yang mengemban tugas dan mengemban tanggung jawab keselamatan reaktor itu adalah kalian-kalian ini, calon-calon teknisi kimia yang akan bekerja di pabrik. Nanti kalian akan menjadi teknisinya si reaktor ini. Kalau terjadi kecelakaan kerja seperti ini, yang pertama disalahkan itu adalah kalian, teknisinya. Jadi ini adalah alasan kenapa harus ada setengah semester khusus yang membahas mengenai reaktor. Oke, kita... Nah, ini nggak tahu nih kalau di tempat kalian, kalau di kampus lagi mendung nih, dingin. Saya sendirian lagi di ruang jurusan.
Saya lagi pengen minum kopi panas nih ceritanya. Saya udah punya gula, saya punya kopi bubuk, saya punya air panas. Kira-kira apa yang saya belum punya di sini? Gelas. Gelas. Oke, gelas. Semuanya setuju gelas? Sendok untuk mengaduk. Sendok untuk mengaduk, gelas. Apalagi? Apa yang masih saya butuhkan? Sebenarnya ini sih udah dibikinin aja, Kak. sama Bu Saripah sih. Tapi ini pura-puranya saya mau bikin lagi nih. Sendok sama gelas ya. Kira-kira kalau nggak ada sendok sama gelas, kalau nggak ada sendok masih mending. Kalau nggak ada gelas kira-kira, bisa nggak saya bikin secangkir kopi? Tidak, Kak. Nggak bisa. Kita butuh wadahnya, wadah untuk mencampur bahan-bahannya itu tadi. Buat apa saya punya gula, buat apa saya punya kopi, saya punya yang kualitas tertinggi sekalipun, tetap kalau nggak ada wadah untuk mereaksikannya atau mencampurnya, saya tidak akan bisa membuat produk yang saya inginkan. Dalam hal ini adalah kopi, secangkir kopi. Nah, itu adalah reaktor. Jadi, reaktor itu adalah sebuah alat industri di mana di situ terjadi proses bahan mentah menjadi hasil jadi yang lebih berharga. Jadi reaktor itu adalah wadahnya, tempatnya, tempat terjadi proses. Jadi tujuannya apa harus ada reaktor ini? Tujuannya ya untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, kemarin kalian udah belajar mengenai laju reaksi, Oerde. Nah, di situ nanti jadi reaktor kimia ini akan menghasilkan produk sesuai dengan laju reaksi yang sudah kalian pelajari, orde reaksi yang sudah kalian pelajari, dan seterusnya. Begitu. Jadi bisa dibilang reaktor itu adalah hal yang paling penting dalam suatu pabrik. Kalau nggak ada reaktor, nggak ada produk. Tidak ada proses untuk menjadi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Gitu. Paham kira-kira sampai di sini? Paham. Oke. Nah, karena kalian itu ada TRK, ada satuan operasi, semester ini juga ada satuan operasi 1 kan? OTK, sorry. Ada, Kak. Operasi teknik kimia atau satuan operasi 1, ada kan? Nah, di satuan operasi 1 dan di satuan operasi 2 nantinya, di semester selanjutnya kalian akan dapat di satuan operasi 2 juga. Saya takutnya di sini kalian akan miss, kalian akan bingung di mana ranahnya TRK, di mana ranahnya satuan operasi. Nah, di sini saya kasih penjelasan ini bagan yang terjadi di suatu industri, di setiap industri, di setiap pabrik. Jadi, bahan baku yang masuk itu akan mengalami beberapa langkah perlakuan fisis terlebih dahulu untuk dapat direaksikan. Contohnya apa, Kak? Langkah-langkah perlakuan fisis, misalkan bahan baku yang kalian dapatkan itu masih mengandung pengotor. Nah, ini akan ada langkah-langkah untuk memurnikan bahan tersebut. Bisa dengan destilasi, ekstraksi, filtrasi, dan seterusnya. Nah, itu yang kalian pelajari di satuan operasi. Nah, setelah bahan baku itu siap, sudah murni, maka direaksikanlah itu, ditemukanlah itu semua bahan baku tadi, yang gula, kemudian kopi, kemudian air mendidih itu dipertemukanlah dalam suatu cangkir. Nah, disinilah ranahnya si TRK ini, teknik reaksi kimia ini. Disinilah kita belajar mengenai reaktor. Nah, setelah terjadi produk, kemungkinan akan ada langkah-langkah perlakuan fisis lagi. Untuk apa? Memisahkan produknya ini mungkin dari reaktan-reaktan yang belum bereaksi, atau dari pengotor-pengotor lain, atau mungkin dari produk hasil samping, dan seterusnya. Nah, ini ranahnya satuan operasi lagi. Jadi kalau kalian nanti KKP di industri, kemudian kalian akan bilang, oh ini reaktor destilasi. Nah, itu kalian akan diketawain, destilasi itu bukan reaktor. Destilasi itu adalah perlakuan fisik, bukan perlakuan kimia.
Pemisahan berdasarkan titik didih. Titik didih itu kan fisika, bukan sifat kimia. Gitu ya. Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ada suatu pabrik amonia. Ini adalah diagram alirnya petrokimia, kalau saya nggak salah, petrokimia Gresik. Nah, untuk membuat amonia, kita butuh apa sih? Kira-kira siapa ya? Rahmiati, untuk membuat amonia itu kita butuh nitrogen. Kira-kira nitrogen diambil dari mana? Rahmi di situ enggak? Rahmiati, bisa di-unmute? Iya, Bu. Kira-kira nitrogen yang dibutuhkan pabrik amonia itu ngambilnya dari mana, Dek? Rahmi tahu nggak? Kan kalau untuk bikin NH3, amonia NH3 itu kita butuh N2 sama H2 nih, nitrogen sama hidrogen. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira nitrogennya ini N2-nya diambil dari mana? Rahmi tahu nggak? Tidak, Bu. Nggak tahu. Andi Alvini, tahu nggak kira-kira? Tidak juga, Bu. Tidak juga. Tolong gunakan imajinasi kalian. Kira-kira diambilnya dari mana sih nitrogennya? Aulia Anissa. Aulia, Ya, Kak. tahu nggak nitrogennya dari mana? Tidak kan, aku tahu. Oke, Fakih raise hand. Fakih tahu dari mana, Dek? Dari gas bumi, Kak. Dari gas bumi. Itu jawabannya untuk hidrogen. Oh, iya, Kak. Oke. Jadi belum ketebak nih. Kalau gas bumi itu untuk hidrogennya, H2-nya itu kita ambil dari gas bumi. Nitrogen, ada yang tahu? Silakan raise hand yang tahu. Kira-kira N2 dapat dari mana? Saya kasih clue. Saya kasih petunjuk. Petunjuknya itu murah, gampang ditemui. Dina Ainun. Kayaknya udah merenung nih. Tahu nggak nitrogennya dapat dari mana? Kalau yang saya tahu Kak, kan nitrogen banyak di udara. Terus bukan di tanah Kak, kayak bisa sampai di tanah. Di tanah iya, tetapi kan kalau kamu mau memurnikan nitrogen dari tanah setengah mati, Dek. Jadi dari udara. Udara kita yang kita sedot itu kan 79% nitrogen. Ya toh? Ngapain beli? Kan bisa ambil gratis, dikasih sama Tuhan. Jadi kita nitrogennya itu ngambil dari udara. Hidrogennya, karena kandungan hidrogen di udara itu sangat-sangat kecil, hidrogennya ngambil dari natural gas atau gas alam yang seperti yang tadi dibilang sama Fakih. Dalam hal ini gas alam yang dipakai itu adalah metana CH4. Nah, sekarang kita udah tahu nih nitrogen ngambil dari udara.
gas alam ngambil H2 ngambil dari gas alam. Nah, dalam udara apakah hanya nitrogen saja komponennya? Tidak. Kak. Enggak kan? Masih ada oksigen, masih ada hidrogennya, masih ada argonnya. Nah, itu semua harus dibuang. Masih ada CO, masih ada CO2, itu semua harus dibuang dari udara. Nah, disitulah fungsi dari ini nih, alat-alat satuan operasi ini. Ada steam reformer, ada secondary reformer, ada metanator, ada absorber, ada stripper. Saya nggak akan bahas ini satu persatu, itu kalian bahas nanti di satuan operasi. Nah, ini semua itu hanya pelengkap. Pelengkap apa? Pelengkap untuk menyiapkan bahan baku. Dari segini, seluas ini, pabriknya ini luas sekali ya. Kalau satu reaktor aja kamu jangan bayangin reaktornya kecil, satu unit aja itu sudah kayak gedung bertingkat 10. Jadi kamu bisa bayangkan berapa hektar luasnya industri ini. Nah, setiap alat ini hanya alat pelengkap. Reaktornya di mana sih? Reaktornya itu cuma yang ini loh, Dek. Yang warna merah ini. Ini yang kita sebut sebagai NH3 sintesis atau ammonia converter. Disinilah terbentuk, disinilah ketemu si nitrogen ditemuin sama hidrogen. Keluar jadi NH3. Itu cuma di satu reaktor ini. Yang lain itu hanya pelengkapnya saja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak jenis reaktor yang bisa kalian pilih, bagaimana cara kita memilih jenis reaktor itu berdasarkan apa yang kita butuhkan? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada 5 kunci utama bagaimana cara kita memilih atau apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih jenis reaktor. Hari ini kita hanya akan membahas 4 karena yang pembahasan kelima yang menghitung dimensi reaktor itu pembahasannya sangat panjang. Ini akan kita selesaikan di 6 pertemuan selanjutnya yang nomor 5 ini. Hari ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama itu adalah kenali fase reaktan dan produk yang terlibat di dalam reaksi. Kemudian yang kedua memahami sifat dari reaktan, produk, dan reaksi yang terlibat. Yang ketiga menentukan suhu dan tekanan dalam proses. Yang keempat memilih reaktor dengan biaya operasi dan instalasi yang kecil. Kemudian yang kelima yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bagaimana caranya menghitung dimensi reaktor dengan persamaan neraca massa untuk masing-masing reaktor. Jadi untuk belajar TRK ini kalian tidak bisa lepas dari ATK, mata kuliah saya sebelumnya. Karena di sini nanti kalian akan belajar mengenai neraca massa. Jadi kalian harus ingat-ingat rumus persamaan neraca massa yang kita pelajari di ATK kemarin. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kenali fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi. Kalian masih ingat dulu waktu fisika, waktu kimia fisika, kalian diajari ada berbagai macam fase. Fase itu adalah wujud dari suatu materi. Ada padat, ada apa aja? Selain padat? Cair dan gas. Ada cair dan gas. Ada masa kalian nggak tahu kalau yang itu? Nah, kalian tadi bilang ada beberapa jenis tipe reaksi yang sudah dibahas sama Ibu Gusna kemarin. Kalian belajar ini nggak, reaksi homogen dan reaksi heterogen nggak? Apa, Kak? Reaksi homogen dan reaksi heterogen. Kalian belajar itu juga nggak? Sudah dijelaskan. Oke, sudah dijelaskan ya. Jadi saya akan mengulik sedikit saja. Saya mengingatkan kembali. Reaksi homogen itu ketika semua reaktan dan produk memiliki fase yang sama.
Kalau kalian misalkan mau mereaksikan A ditambah B menjadi C, A-nya itu fasenya padat, B-nya fasenya padat, kemudian produknya C juga fasenya padat, itu adalah reaksi homogen. Nah, untuk contoh-contoh dari reaktor homogen, itu ada reaktor batch, ada MFR, ada PFR, ada reaktor semi batch. Itu yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk yang reaksi heterogen itu ketika reaktan dan produk ini memiliki fase yang berbeda. Misalkan, si A, kamu mau mereaksikan suatu cairan dengan padatan, kemudian produknya nanti cairan. Nah, itu kan ada lebih dari satu fase yang terlibat, toh ada cair, ada padat. Nah, ini yang disebut dengan reaksi heterogen. Atau, kamu mau mereaksikan uap dengan uap, tapi nanti produknya yang terbentuk itu adalah cair. Nah, ini juga termasuk dalam reaksi heterogen karena ada lebih dari satu fase yang terlibat. Contoh-contoh dari reaktor heterogen itu lebih banyak. Kalau reaktor heterogen itu lebih banyak kita jumpai di industri. Ada reaktor fixed bed, fluidized bed, kemudian ada spray column, dan seterusnya. Nah, untuk reaktor heterogen itu akan kalian pelajari lebih lanjut ketika kalian melanjutkan pendidikan ke sarjana S1 atau S2. Itu baru akan pelajari mengenai reaksi yang terjadi di reaktor heterogen. Kalau untuk kita kali ini, semester ini itu hanya akan membahas mengenai reaktor yang homogen. Jadi ini ya, sekilas. Untuk reaktor homogen ada 4 ini. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian heterogen saya akan perkenalkan saja, tetapi kita tidak akan pelajari terlebih lanjut. Ada fixed bed, fluidized bed, moving bed, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas perbedaan untuk reaktor homogen. Yang pertama itu batch. Kalian pasti sudah pernah dengar batch. Apa itu batch? Apa ya kira-kira? Campuran. Campuran? Pan. Zahwa tahu nggak batch itu apa? Tidak, Kak. Nggak tahu, yang lain. Sri Reski Amalia. Batch itu apa, Dek? Di-unmute dulu. Bukan alat wadah campuran. Nah, bukan. Kan sering tuh dengar, oh kamu batch berapa? Oh aku batch 1, aku batch 2, oh aku batch pagi, aku nanti yang batch siang. Pernah dengar yang kayak gitu? Tidak, Kak. Nah, nggak pernah? Batch itu tingkatan atau gelombang. Jadi, seperti namanya, kalau batch itu berarti dia tidak kontinu, tidak dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, di ilustrasi yang saya sajikan di layar sebelah kiri ini, reaktor batch, kalian bisa lihat suatu reaktor batch itu selama proses berlangsung dia tidak ada input maupun output yang keluar. Jadi reaktornya ini diisi terlebih dahulu, diisi sampai full, kemudian baru direaksikan. Setelah reaksi itu berjalan sempurna atau sudah selesai, baru produknya dikeluarkan dari reaktor. Seperti kalau kalian bekerja di laboratorium yang kalian mereaksikan, misalkan kalian mau mereaksikan asam asetat dengan etanol. Kalian mencampurkan dulu, kalian mau bikin etil asetat. Etanolnya dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian asam asetat kalian masukkan ke dalam beker gelas, kalian aduk-aduk, selesai, baru diambil jadi etil asetat.
Nah, itu adalah reaktor batch. Jadi bukan kalian sambil mengaduk si asam asetatnya kalian masukkan terus-menerus, kemudian etanolnya juga kalian masukkan terus-menerus, kan nggak seperti itu kan? Kan kalian pasti cuma pipet berapa, misalkan 50 mili ini masukkan ke dalam beker, yang ini kamu pipet 50 mili kamu masukkan dalam beker, kalian aduk, setelah jadi baru kamu keluarkan untuk dipakai di proses selanjutnya. Nah, itu adalah reaktor batch. Jadi cirinya apa? Cirinya selama proses itu berlangsung tidak ada input yang masuk ke dalam reaktor maupun output yang keluar dari reaktor. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Kemudian yang kedua itu adalah semi batch. Namanya semi, setengah-setengah. Setengah batch, setengah continue. Jadi kalau semi batch ini ada dua jenisnya. Yang pertama, misalkan kalian ingin mereaksikan A dengan B, A-nya itu sudah dimasukkan ke dalam reaktornya. Seperti ini, A-nya sudah dimasukkan dalam reaktor. Kemudian reaktan yang kedua, reaktan B-nya, itu kalian masukkan perlahan-lahan selama proses ini berlangsung. Atau yang kedua, reaktan A sama reaktan B sama-sama kamu masukkan secara perlahan-lahan selama proses itu berlangsung. Tapi kalau semi batch, dia tidak ada output yang keluar dari reaktor. Jadi kalian bisa lihat ini ilustrasinya tidak ada output, tidak ada saluran keluarnya. Jadi udah selesai baru nanti dikeluarkan. Tapi inputnya itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Maksudnya selama proses berlangsung kalian masukkan secara kontinu. Contohnya apa kalau semi batch yang biasa kalian lakukan di lab? Titrasi, Kak. Ya, betul, Fakih. Titrasi itu adalah contoh kalian menerapkan reaktor semi batch. Jadi kan kalau kalian mau mentitrasi, yang mau kalian titrasi taruhlah ini NaOH. NaOH-nya sudah kamu masukkan ke dalam Erlenmeyer kan? Kemudian penitarnya atau penitarnya itu kamu masukkan ke dalam burep dan kamu teteskan secara perlahan-lahan sampai terjadi perubahan warna. Kalau terjadi perubahan warna berarti reaksinya sudah selesai. Itu baru berhenti. Nah, itu adalah reaktor semi batch. Kemudian reaktor yang ketiga itu adalah mixed flow reactor atau biasa disebut MFR. Nah, ini tuh hampir mirip kayak reaktor batch. Coba kita lihat videonya supaya kalian bisa paham apa bedanya. Oh, MFR itu bisa disebut CSTR juga ya. Coba Rizkyana Herman, tahu nggak bedanya MFR sama batch? Kalau dilihat dari ilustrasinya ini tadi, Dek. Rizkyana. Tidak, Kak. Ada yang bisa jawab? Kalau batch tidak terjadi perubahan warna, kalau mixed Siapa, flow Dek? reactor Tunggu. perubahan Siapa warna. yang bicara ini? Raise hand dulu. Saya nggak bisa lihat. Oh, Sukma ya? Iya, Kak. Kenapa, Sukma? Gimana? Kalau batch waktunya di mix tidak terjadi. Waktunya di mix, waktunya dicampur? Tidak ada? Lama baru berubah warnanya, Kak. Kalau yang mix flow langsung berubah warna. Ya, oke, itu benar. Kalau dari kalau kamu lihat secara sepintas begitu bedanya. Nah, sekarang itu menunjukkan apa? Kenapa yang di batch itu lama baru terjadi perubahan warna, yang di MFR ini dia sambari masuk itu sudah terjadi perubahan warna. Kira-kira itu menunjukkan apa? Ada pengadukan mungkin, Kak? Dua-duanya ada pengadukan, Dek. Yang di batch ada pengaduk, yang di MFR itu ada pengaduk. Jadi salah satu syarat
dalam reaktor batch dan MFR itu harus ada pengaduknya. Kalau MFR pasti ya, namanya aja mixed flow reactor, harus ada pengaduknya. Apa yang beda kira-kira di sini? Kalau di batch Kak dimasukkan dulu anunya Kak, apa Kak? Campurannya Kak, baru diaduk. Sedangkan kalau untuk mix sambil masuk sambil diaduk Kak. Ya, ini by the way siapa yang ngomong ya? Saya nggak nemu. Muhammad Fahmi ya? Halo, Fahmi ya? Iya Kak. Oke. Ya betul Fahmi ya. Jadi kalau batch tadi saya bilang dia sementara proses berlangsung itu tidak ada input maupun output. Jadi dia dimasukkan dulu baru direaksikan. Ini dalam hal ini kamu campur sehingga dia akan terjadi perubahan dari pertama reaktan, dia akan menjadi produknya. Setelah produk itu terjadi, setelah produk itu terbentuk di dalam hal ini dia ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah, baru produknya nanti dikeluarkan. Nah, kalau MFR itu continue. Jadi sembari dia proses itu berlangsung, inputnya tetap selalu masuk, outputnya juga selalu keluar. Jadi dia tidak ditunggui. Nah, jadi ini langsung. Jadi kecepatan alirnya input dengan kecepatan alirnya output itu sama, sehingga dia nggak akan luber. Itu yang disebut, kalau dulu di ATK kalian kenal dengan steady state. Jadi MFR ini harus steady state. Kalau nggak nanti bisa luber, keluar, overflow. Jadi kalau kalian lihat di sini ada selangnya yang keluar, outputnya ini, itu kecepatannya akan selalu sama dengan kecepatan dia masuknya ini tadi. Gitu. Bisa dipahami di sini bedanya? Bisa Kak. Bisa Kak. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah plug flow reactor atau PFR. Atau kalau bahasa Indonesianya reaktor alir pipa. Oh, yang MFR tadi bahasa Indonesianya reaktor alir berpengaduk ya. Reaktor alir berpengaduk RAB. Kalau sekarang RAP, reaktor alir pipa. Sama kayak namanya, reaktor alir pipa itu ya bentuknya cuman kayak pipa aja panjang. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada pengaduk, nggak ada apalah istilahnya, nggak ada pembantu untuk bisa nge-mix dan seterusnya, enggak. Jadi reaktannya kamu masukin, sepanjang jalannya pipa itu tadi dia akan bereaksi, kemudian keluaran dari pipa itu dia sudah menjadi produk. Itu adalah reaktor alir pipa, di mana plug flow reaktor ini atau reaktor alir pipa ini paling banyak digunakan itu di di industri petrokimia atau industri bahan bakar. Jadi kayak di natural gas atau di Pertamina itu biasanya yang digunakan tuh yang ini PFR, plug flow reactor. Jadi karena dia cuma sepanjang aliran pipa aja, maka dibutuhkan pipa yang sangat panjang. Nah, untuk menghemat area, biasanya pabrik tersebut itu mensiasati penempatan pipanya itu dengan membentuk jadi seperti ini, Dek. Jadi dia buat pipa yang panjang, tapi habis itu dibengkok-bengkokin, kemudian dibungkus dalam sebuah kayak shell yang besar. Jadi kalau kalian nanti lihat di industri itu ada yang kayak cuman pipa besar gini dengan diameter yang besar memanjang, itu kemungkinan di dalamnya itu seperti ini. Reaktor alir pipa seperti ini. Daripada misalkan kamu butuh reaktor alir pipanya 1 km, daripada kamu manjangin 1 km kan sayang areanya. Nah, makanya dibentuk jadi seperti ini. Gitu, oke. Jadi ini 4 jenis reaktor yang nanti 6 pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kita akan kupas satu persatu. Oke, lanjut.
Nah, sekarang untuk reaktor heterogen itu ada beberapa jenisnya. Ada banyak jenisnya, saya cuma akan membahas beberapa saja. Yang pertama itu adalah packed atau fixed bed reaktor. Kalian bisa lihat ilustrasinya. Jadi kalau fixed bed reaktor ini biasanya itu untuk mereaksikan antara padat dengan cair. Jadi padatannya itu kalian masukkan ke dalam sebuah kolom, kemudian kalian packing sedemikian rupa, makanya namanya packed bed atau fixed bed. Jadi dia tidak bisa gerak-gerak, padatannya itu tidak bisa gerak-gerak. Kemudian cairannya itu akan dikucurkan melewati kolom yang diisi sama padatan tadi. Nah, dia akan bereaksi. Nah, ini kalian bisa lihat dia akan melewati padatan-padatannya tadi. Kemudian dia akan perlahan-lahan bereaksi. Jadi ini dicontohkan dengan warna hijau, dia akan berubah pelan-pelan menjadi warna biru. Sehingga keluaran dari kolomnya ini tadi, dia sudah menjadi produk. Itu adalah packed bed reactor atau fixed bed reactor. Nah, ada yang namanya fluidized bed reactor. Kalau fluidized bed reactor itu sama kayak ini, jadi padatan dengan cairan juga. Tetapi sekarang padatannya itu dia tidak dimampatkan. Jadi dia dibiarkan untuk bergerak, terbawa aliran si cairannya yang kamu masukkan tadi. Jadi ini tidak di press gitu. Kalau yang di fluidized bed kalian bisa lihat dia tidak di press gitu, tetapi dia bisa bergerak-gerak mengalir seperti fluida. Nah, nanti ini kalau di kalian nanti satuan operasi 2 nanti kita punya alatnya. Kita punya miniatur fluidized bed reactor di belakang di lab, nanti kalian bisa lihat bagaimana fluidized bed itu. Kemudian ada yang disebut bubble tank. Bubble tank itu antara gas dengan liquid. Di mana di sini di dalam reaktornya itu liquid sudah dimasukkan ke dalam tangki, kemudian gasnya itu dialirkan melalui sebuah pipa di bawah yang sudah dilubangi terlebih dahulu, sehingga nanti akan terbentuk bubble atau gelembung-gelembung, di mana gelembung ini akan bereaksi dengan liquid yang ada di dalam tangki tersebut, sehingga yang keluar nanti itu sudah produknya. Kemudian agitate tank itu biasanya ada di limbah, di pengolahan limbah atau di water treatment. Ini itu biasanya cairan dengan padatan juga. Jadi cairannya ini atau lumpurnya ini tadi nanti akan diaduk secara perlahan-lahan. Nanti lama-lama si lumpurnya akan mengendap ke bawah dan yang keluar itu adalah cairan yang lebih yang sudah menjadi produk atau jernih, lebih jernih. Oke, itu tadi beberapa jenis-jenis reaktor. Sekarang kita kembali ke langkah-langkah pemilihan reaktor tadi. Yang pertama tadi kita sudah mengenali fase. Nah, sekarang yang kedua kita harus memahami sifat kimia dari reaktan, produk, dan juga reaksi yang terlibat. Jadi sifat kimia dari reaktan dan produk ini akan sangat mempengaruhi jenis reaktor yang kita pilih. Misalkan, saya mau mereaksikan si A, tapi si A ini sifatnya dia nanti korosif. Nah, oleh karena itu kita harus memilih material reaktor yang tahan terhadap karat. Atau tipenya kita berarti nggak boleh yang continue. Kalau continue, nanti dia si reaktan yang korosif tadi, dia akan merusak pemipaan-pemipaan, dia akan merusak komponen-komponen lain. Berarti kita harus memilih reaktor yang jenis reaktor batch, di mana dia tidak akan continue, dia tidak akan mencemari perangkat-perangkat lain tadi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, dari sifat reaksinya, kita masih ingat ada reaksi endotermis, ada reaksi eksotermis. Kalau endotermis dia butuh panas. Berarti kita harus membuat reaktor yang menyediakan luas permukaan yang cukup untuk perpindahan panas. Sebaliknya, kalau reaksinya itu eksoterm atau dia melepaskan panas, nah kita harus mencari reaktor, memilih reaktor yang bisa menahan panas yang dihasilkan dari reaksi itu. Nah, ini
ini tuh yang saya bilang tadi, yang di reaktor Chernobyl tadi, itu terjadi karena ini, dia exotherm, dia melepaskan panas yang begitu besar, sehingga si reaktor itu dia tidak bisa menahan panas yang dihasilkan oleh reaksinya itu. Sehingga terjadilah ledakan yang menghancurkan satu kota. Nah, jangan sampai ini terjadi ke kalian nantinya. Jadi kalian harus bisa prediksi terlebih dahulu, oh ini endotherm ini, berarti dia nggak akan menghasilkan panas, tapi kita butuh yang bisa mensuplai panas. Oh nanti ini exotherm reaksinya, berarti kita harus mencari material yang bisa tahan sampai suhu 1000 derajat Celcius misalkan seperti itu. Begitu. Nah, ada 3 jenis reaktor berdasarkan keadaan operasinya ini tadi, berdasarkan perpindahan panas ini tadi. Yang pertama itu adalah reaktor isothermal. Isothermal itu apa? Namanya isothermal, berarti suhunya itu sama. Umpan yang masuk, campuran dalam reaktor, kemudian produk yang keluar itu semuanya suhunya itu sama. Nah, itu yang disebut reaktor isothermal. Kalau reaktor adiabatik itu apabila tidak ada perpindahan panas antara reaktor dengan sekelilingnya. Berarti kalau tadi saya bilang reaksinya exotherm, berarti panas yang dihasilkan itu kemudian dia akan mensuplai itu sendiri. Mensuplai panasnya untuk reaksi itu sendiri. Kemudian ada reaktor non-adiabatik, itu berarti ada perpindahan panas dari reaktor ke lingkungannya. Apa yang kita pelajari nanti? Yang kita pelajari itu adalah reaktor isothermal. Jadi untuk pembahasan ini saya hanya akan membahas neraca masanya, bukan neraca panas. Karena kita asumsikan dia tidak ada perubahan suhu sama sekali. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, hampir mirip dengan yang tadi, menentukan suhu dan tekanan dalam proses yang berlangsung. Desain dari reaktor yang kita buat itu harus bisa menahan suhu dan tekanan seperti yang tadi saya bilang. Jangan sampai kita salah salah prediksi. Maunya endotherm ternyata kejadiannya malah exotherm. Kemudian terjadi tadi kayak yang tadi, dia akan blow up, dia akan meledak. Nah, jadi material dari reaktor yang kita tentukan itu harus bisa menahan suhu dan tekanan proses. Kemudian contohnya juga untuk fase gas, kita harus pilih reaktor yang bentuknya itu seperti bola atau silinder. Kenapa? Kalau bentuknya kotak, ketika gas itu terjadi ekspansi, tekanannya naik, tekanan dari gas ini naik, dia akan menyebar ke segala arah. Kalau kita menyediakan reaktor yang bentuknya kayak persegi, itu akan ada sudutnya kan? Nah, sehingga si gas ini hanya akan menekan ke satu arah saja, ke sudutnya itu saja. Sehingga dia akan rawan lebih cepat bocor atau lebih mudah untuk meledak. Beda kalau kita pilih dia bentuknya bola atau silinder, jadi atapnya itu lengkung. Kalau melengkung, itu dia akan mendistribusikan tekanan itu ke segala arah. Sehingga dia akan lebih kuat menahan tekanan dari ekspansi gas ini tadi. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat tabung LPG itu nggak ada yang bentuknya kotak. Semua tabung LPG itu pasti bentuknya lengkung, mau yang 3 kilo, mau yang 5 kilo, mau yang berapa puluh kilo, itu semuanya pasti desainnya itu kayak silinder atau kayak bola. Nggak ada yang bentuknya kotak. Atau ada yang punya tabung LPG yang bentuk kotak di rumah? Nggak ada ya. Semuanya melengkung kan bentuknya kan. Mau yang melon, mau yang warna biru, mau yang warna pink, semuanya melengkung. Nah itu ya karena ini tadi. Karena gas itu sangat sensitif terhadap perubahan tekanan. Gitu. Kemudian yang nomor 4, kita harus bisa memilih reaktor dengan biaya operasional dan instalasi yang rendah. Jadi ada 2 biaya di sini. Ada biaya operasi, ada biaya instalasi.
Biaya instalasi itu ketika kita memasang di awal. Ketika kita beli reaktornya, kemudian kita pasang dengan kita hubungkan ke segala instrumen, kemudian kita lengkapi dia dengan segala perlengkapan safety dan seterusnya, itu adalah biaya instalasi pemasangannya. Nah, yang kedua itu ada biaya operasi. Biaya operasi itu adalah biaya yang dibutuhkan saat reaktor itu sudah beroperasi seperti biasa. Setahun di industri, 5 tahun di industri, 10 tahun di industri, biaya yang dikeluarkan sehari-hari itu adalah biaya operasi. Nah, kita sebagai anak teknik, jangan lupa, anak teknik bedanya dengan anak kimia, anak teknik itu harus bisa menghasilkan keuntungan. Ujung-ujungnya balik lagi ke duit, profit, cari yang paling untung. Jadi jangan sampai nanti saya mendengar nih ada alumni jurusan teknik kimia mineral kerja di pabrik X. Begitu dia diterima ke sana, 1 bulan kemudian pabrik itu bangkrut. Karena ternyata si anak ini memberikan saran reaktor yang sangat mahal. Nah, itulah mengapa kita harus adakan perhitungan biaya di awal. Nah, saya mau nanya nih. Saya mau polling. Dari 4 jenis reaktor homogen yang sudah kita pelajari ini. Reaktor batch, reaktor mixed flow, reaktor semi batch, reaktor plug flow. Kira-kira kalau kalian bayangkan, kalian imajinasikan, dari keempat jenis reaktor itu, mana yang paling murah biaya operasionalnya? Biaya operasional ya, bukan biaya instalasi ya. Kira-kira biaya operasionalnya yang paling murah yang mana? Kalian tahu ada reaction kan di bawah itu kan? Halo? Ada 6 reaction ya, yang ada yang jempol, ada tepuk tangan, ada hati, sama ada yang muka orang ketawa. Nah, silahkan kamu pencet yang jempol kalau kamu jawab yang reaktor batch. Silahkan kamu pencet yang hati kalau kamu jawabnya semi batch. Silahkan kamu pencet yang tepuk tangan kalau jawabnya mixed flow. Silahkan kamu pencet yang muka orang ketawa kalau yang jawabannya plug flow. Silahkan kamu pilih reactionnya. Saya mau lihat. Ayo, dalam 5 detik. Saya hitung. 5. Kak, apa tadi yang semi batch? Yang batch itu yang jempol. Oke? Semi batch itu yang hati. Mixed flow itu yang tepuk tangan. Plug flow itu yang muka orang ketawa. Oke, dalam 5 detik ya. Semua harus memberikan reaction. Saya cek satu-satu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Oke, Randi, ketawa. Aisyah, jempol. Fakih, hati. Ini mana nih? Vika, hati. Andi Nurfadilah, hati. Aulia, jempol. Sahwa, hati. Ismaya Sari, jempol. Yang lain mana nih? Rahmiati, jempol. Muhammad Raihan, jempol. Kadaria, jempol. Kebanyakan jempol ya kayaknya ya. Yang orang ketawa cuman Fatwa sama Fakih. Siapa tadi? Ya. Fatwa sama siapa yang orang ketawa ya? Ulangi lagi, Dek. Saya mau cek lagi. Ayo bareng-bareng. 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Oke, ada 4 orang, 5 orang, 6 orang. Ya, ada 6 orang yang betul. Jadi jawabannya adalah yang operasionalnya paling rendah itu yang plug flow reaktor. Kenapa kok yang plug flow reaktor? Plug flow reaktor itu nggak pakai apa-apa. Dia cuma pipa aja panjang, jadi nggak ada ininya, nggak ada biaya untuk pembersihan tangki, nggak ada biaya untuk pembersihan pengaduknya, tidak ada setting-setting apapun. Jadi plug flow itu yang paling murah, makanya banyak industri yang menggunakan plug flow. Tapi kebalikannya, plug flow itu memiliki biaya instalasi yang sangat tinggi. Ribet, bikinnya ribet, masangnya ribet. Kamu cek sendiri, kamu lihat sendiri ini bagaimana ribetnya kalau pipa kamu bengkok-bengkokin kayak gini, kemudian kamu masukin ke dalam satu shell yang besar, kemudian kamu pasang dan kamu alirkan dalam suatu suatu kesinambungan di suatu industri yang besar, itu kan pasti ribet. Belum lagi kalau misalkan nanti ada emergency. Emergency itu apa? Misalkan ada terjadi kebocoran. Gimana tuh kira-kira? Mau cek kebocorannya yang mana? Nah, itu. Jadi semua reaktor itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung dengan apa? Tergantung sama kebutuhan kita. Gitu ya. Nah, ini tadi reaktor batch itu kebalikannya, dia biaya instalasinya paling murah, soalnya dia sendiri, dia nggak perlu disambungin sama siapa-siapa. Tapi biaya operasionalnya mahal, harus ada orang, harus ada buruh di situ yang nyalain secara manual, matiin secara manual, nggak bisa dikontrol dari control room dan seterusnya. Oke. Nah, yang nomor 5 ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah lewat 10 menit ternyata. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anakku? Jelas semua? Oke, kalau sudah jelas nanti materinya akan saya share di Google Classroom. Sekalian saya akan men-share juga untuk persamaan raca massa yang pertama untuk reaktor batch yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akan menutup perkuliahan kita kali ini dengan menggunakan kata-kata mutiara yang ditulis sama Bapak David. There is no place where we can safely store worn out reactor or their garbage. No place. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya apa? Yang tahu raise hand sebelum ngomong. Ada yang mau membantu saya menerjemahkan? Nggak ada nih. Bahasa Inggrisnya jelek semua ya? Randi mau bantu saya terjemahin nggak, Dek? Randi menyerah. Aulia Anissa, mau bantu saya? Menyerah. Yang lain? Indra mau bantu saya, Indra? Tidak Kak. Yang lain mau dulu Kak. Siapa yang kemarin bahasa Inggrisnya paling bagus? Ismaya Sari Kak, Ismaya Sari. Oke, Ismaya Sari, silakan kamu baca bahasa Indonesianya. Tidak ku tahu. Kok gak tahu? Saya laporin Mem Diana loh, saya suruh kasih D semua ini. Tidak, there is no place, tidak ada tempat dimanapun di dunia ini, di mana kita bisa menyimpan
Worn out reaktor itu apa? Reaktor bekas atau sampah yang dihasilkan dari reaktor tersebut. Tidak ada tempat. Jadi artinya apa? Semua reaktor itu harus bisa kita gunakan sampai titik penghabisan, sampai industri tersebut selesai, sampai industri tersebut bangkrut, atau sampai industri tersebut sudah tiada di muka bumi ini. Jadi tidak boleh ada yang dinamakan reaktor bekas. Atau kita tidak boleh mendesain suatu reaktor di mana dia hanya menghasilkan sampah. Nggak boleh. Jadi segala sesuatu yang keluar dari reaktor itu harus bisa menjadi produk yang bagus, produk yang akan kita gunakan. Gitu ya. Itu ya artinya ya. Oke, saya dapat nilai A ya dari Mem Diana ya. Oke. Saya kira cukup sekian kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga kuliah yang saya berikan dalam waktu 1 jam lebih sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan di pertemuan selanjutnya tolong jangan dilupakan apa yang sudah saya berikan di pertemuan pertama ini. Karena kalian itu anak-anak sekarang tingkat volatilitasnya tinggi, menguap. Begitu dikasih menguap semua. Oke, karena ini akan berkesinambungan terus bukan sampai materi ini aja, bukan sampai TRK aja, tapi sampai materi-materi mata kuliah kalian selanjutnya. Dan kalau kalian nanti bisa bekerja sesuai dengan jurusan kalian, berarti ini akan terus kalian gunakan saat kerja nanti. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang buat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Dan semoga kita bisa bertemu secara offline di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Kesehatan juga, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, saya izin end meeting ya. Iya, Kak. Ya, Kak. Kak.